Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yoga Diansah dari kelas Insight. Di sini saya akan mempresentasikan ujian praktik data science. Terus saya ambil judul perbandingan algoritma decision tree dan KNN pada dataset indeks pembangunan manusia ataupun IPM. Latar belakang dan rumusan masalah. Dalam sektor pendidikan, penggunaan TIK dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Salah satu bentuk penggunaan TIK di bidang pendidikan adalah dengan memanfaatkan media pembelajaran digital, MVD, ataupun e-learning. Namun meskipun telah banyak diterapkan, penggunaan e-learning masih dihadapkan dengan beberapa masalah seperti rendahnya motivasi dan peristiwa siswa, kurangnya dukungan dari pihak sekolah, kurangnya keterampilan mengajar dalam mengelola dan mengembangkan materi e-learning, dan sebagainya. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa salah satu terkait penggunaan e-learning di bidang pendidikan, antara lain bagaimana meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam menggunakan e-learning di dalam kelas. Terus yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan e-learning di dalam kelas. Yang ketiga, bagaimana mengoptimalkan dukungan dari pihak sekolah untuk menggunakan e-learning di dalam kelas. Yang keempat, bagaimana meningkatkan keterampilan pengajar dalam mengelola dan mengembangkan materi e-learning. Yang kelima, bagaimana mengevaluasi efektivitas penggunaan learning di dalam kelas secara sistematik dan terstruktur. 6. Dalam penelitian atau studi mengenai penggunaan learning di bidang pendidikan, rumusan masalah tersebut dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan tujuan penelitian dan menjawab permasalahan yang dihadapi. Terus variabel datanya. Berdasarkan bandingan antara algoritma decision tree dan KNN pada data indeks pembangunan manusia ataupun IPM, serta hasil processing data, dapat disimpulkan bahwa kedua algoritma memiliki performa yang relatif dengan memprediksi nilai IPM berdasarkan variabel-variabel yang digunakan dalam dataset. Sejumlah dilakukan processing, terdapat beberapa variabel yang memiliki missing value outlier sehingga perlu dilakukan pengolahan data terlebih dahulu. Sebelum dilakukan pembuatan model, processing yang dilakukan meliputi fungsian missing values dengan metode implementasi, serta hiding outlier dengan metode penghapusan dan penyicilan. Setelah dilakukan processing, performa algoritma decision tree dan KNN dapat memprediksi nilai IPM mengalami peningkatan yang signifikan. Model decision tree dan random forest memberikan hasil akurasi peningkatan yang signifikan. Model decision tree dan random forest memberikan hasil akurasi yang cukup tinggi pada data uji, yaitu masing-masing sebesar antara 19 dan 25. Kedua model dapat digunakan untuk memprediksi nilai IPM pada daerah yang belum diketahui nilai IPM-nya. Namun, model random forest lebih disarankan karena memiliki performa yang lebih baik dibanding dengan decision tree. Terus processing data. Data cleaning membersihkan data dari data yang tidak lengkap, duplikat, atau noise yang tidak diinginkan. Data transformasi menggunakan data dari informasi tidak sesuai
menjadi format yang lebih mudah diproses, seperti penggunaan data string menjadi angka atau kategori. Terus ada data production, mengurangi ukuran dataset dengan teknik seperti feature selection atau feature extraction yang dimiliki subset variabel yang paling penting atau mengekstrak fitur baru dari variabel yang ada. Terus ada data integration, menghubungkan data dari beberapa sumber data tabel menjadi dataset yang lebih besar dan lengkap. Data normalization, mengubah skala data ke dalam rentang yang sama seperti mengubah semua nilai data menjadi rentang 0 hingga 1. Data discretion, mengubah data kontinu menjadi kategori discrete dengan cara mengelompokkan nilai-nilai data ke dalam kategori tertentu. Dengan melakukan processing data dengan benar, maka data akan menjadi lebih baik kualitasnya, sehingga analisis dan modelnya yang dilakukan akan menghasilkan hasil lebih akurat dapat dipercaya. Terus di sini ada interpretasi hasil processing. Hasil processing dapat berbeda-beda tergantung pada teknik yang digunakan dan yang diproses. Beberapa teknik processing yang umum dilakukan antara lain handling machine faults, mengatasi data yang hilang atau kosong dengan menghapus atau mengisi nilai kosong dengan nilai yang sesuai. Data transformation, melakukan transformasi data seperti standarisasi, normalisasi, atau scaling agar dapat memiliki rentang yang sama dan memudahkan dalam analisis. Feature selection, memilih variabel atau fitur yang paling relevan atau memiliki pengaruh yang signifikan dalam memprediksi suatu target atau hasil encoding. Categorical data, mengubah variabel kategori menjadi bentuk numerik agar dapat diproses oleh model atau algoritma. Outlier decision, mendeteksi dan menangani nilai outlier atau nilai yang tidak bisa dan terlalu ekstrim. Dalam instrumentasi hasil processing, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengatasi apakah data sudah siap untuk diolah atau masih memerlukan tahapan processing tambahan. Terus di sini ada parameter ya. Parameter yang digunakan untuk kedua model adalah parameter default yang sudah ditentukan oleh Lebesgue line, yaitu parameter pada decision tree, filtration, kriteria yang digunakan untuk mengukur kualitas pemisahan node, misalnya gini, atau entropy, max, depth, maksimum ke dalam pohon. Jika tidak diatur, maka pohon akan dibiarkan tumbuh sampai mencapai minimum sample split atau sampel mean sample split minimum jumlah sampel yang diperlukan untuk memisahkan node internal. Min sample left minimum jumlah sampel yang diperlukan pada left node. Jika nilai ini terlalu rendah, maka node akan overthinking. Max length nodes, maksimum jumlah length node yang diizinkan dalam pohon F untuk model KNN. Untuk parameter untuk model KNN, di sini ada neighbors, yaitu jumlah tetangga terdekat yang digunakan untuk mengklasifikasikan sumber baru. Waste from, yaitu pembobotan tetangga. Dalam hak ini setiap tetangga diberi bobot yang sama. Algoritma, atau yaitu algoritma yang digunakan untuk
mencari tetangga terdekat. Dalam hal ini algoritma otomatis dipilih oleh LibreScript dan berdasarkan data yang diberikan. Sini untuk contoh codingan dari yang tadi. Baca data, terus data PD, terus ya saya ambil datanya di tugas, ambil datanya terus saya print data head, terus penampilannya akan seperti ini. Harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita tentang lama sekolah. Terus usia harapan hidup, IPM-nya ini high-nya rata-rata 69 sama 96. Rata-rata jumlah lama sekolahnya itu 9,37. Terus yang kedua, data chat. Di sini ada data chat IVM. Nilai ini dari 0 sampai 4 itu nilai paling tinggi, paling teratas. Terus ini low, high, ini paling rendah, paling bawah nilainya. Terus di sini nih untuk bukan decision tree, KNN ini untuk KNN. Di sini akurasinya 1,0. Untuk supportnya ini adalah 25. Ada perbedaan juga sama KNN sama decision tree. Untuk decision tree sendiri, nih untuk decision tree sendiri ada perbedaan di supportnya, tapi ada perbedaan di supportnya. Ini supportnya 19, kalau akurasinya tetap 1,0. Sama kayak yang tadi KNN, akurasinya 1,0, tapi yang membedakan itu adalah supportnya. Gitu. Terus kesimpulannya, berdasarkan perbandingan antara algoritma decision tree dan KNN pada data indeks pembangunan manusia IVM serta hasil processing data, dapat disimpulkan bahwa kedua algoritma memiliki performa yang relatif sama dalam memprediksi nilai IVM. Berdasarkan variabel-variabel yang digunakan dalam dataset, sebelum dilakukan proses processing, terdapat beberapa variabel yang memiliki value dan outlier, sehingga perlu dilakukan pengolahan data terlebih dahulu sebelum dilakukan pembuatan model. Proses processing yang dilakukan meliputi pengisian missing value dengan metode implementasi, serta head outlier dengan metode penghapusan data pencilan. Setelah dilakukan proses processing, performa algoritma decision tree dan KNN dalam memprediksi nilai IVM mengalami peningkatan yang signifikan. Model decision tree dan random forest memberikan hasil akurasi yang cukup tinggi pada data uji, yaitu masing-masing sebesar 19 dan 25. Kedua model dapat digunakan untuk memprediksi nilai IVM pada daerah yang belum diketahui nilai IVM-nya. Namun model random forest lebih disarankan karena memiliki performa yang lebih baik dibanding dengan decision tree. Terima kasih. Mungkin segitu dari presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena saya juga masih belajar ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.